apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali melayani Impact Woman pada hari ini. Berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Apapun masalahnya, apapun tantangan dan tekanannya, tetap mengucap syukur, tetap kuat di dalam iman dan jangan menyerah. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema belajar percaya. Dari satu perikop aja kita akan belajar sama-sama. Anda tahu cerita dalam Yohanes 11 bicara tentang ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Saya ingin kupas perikop ini dan kita akan belajar sama-sama tentang belajar percaya. Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, respon Yesus adalah ini. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika kita dengar kabar yang tidak baik, seringkali ketika kita juga mendapatkan masalah, respon kita penting. Mari belajar bagaimana Yesus meresponi ketika ia mendengar Lazarus sakit. Yesus langsung berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Seringkali kita itu sering presume, mengasumsi, takut duluan, khawatir duluan, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif tentang masalah atau kabar yang kita dengar. Mari coba merespon dengan iman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya belajar hidup dalam iman. Ketika anak saya sakit, saya tidak langsung khawatir, takut. Saya tenang, saya doakan, saya kasih makan, saya kasih obat, saya urus anak saya. Saya perhatikan ada orang-orang yang terlalu khawatir. Panas sedikit, panik. Ini sedikit, panik. 1 kali, bahkan sudah hal ketiga kali, orang yang datang kepada saya, para wanita mereka, cerita bahwa, Bu Heni, maaf ada benjolan di payudara saya. Bahkan ada yang beberapa. Saya langsung bilang gini, jangan takut, Tuhan pasti sembuhkan. Pasti bukan tumor ganas. Tenang aja, berdoa, tetap percaya. Saya selalu merespon begitu. Percaya enggak percaya? 3 wanita ini yang ngalamin ada benjolan di payudaranya. Diagnosa dokter, yang pertama hilang total, yang kedua hilang total, yang ketiga sudah mengecil. Ketika ada masalah datang, jangan langsung panik. Jangan bereaksi negatif. Jangan asumsi, jangan khawatir, cemas, dan lalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman sendiri dan iman orang lain. Ayo merespon dengan positif. Mari mulai merespon dengan iman. Sebagai anak Tuhan, mari belajar meresponi apapun yang datang dalam hidup kita ini dengan perkataan firman Tuhan. Ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dikatakan sengaja. Saya percaya kalau firman Tuhan itu tulis satu kata, itu gak kebetulan. Kenapa Yesus bukannya buru-buru pergi mendoakan Lazarus, tapi sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa? Karena Yesus bilang anak Allah akan dimuliakan. Yesus punya rencana. Mari kita lihat lagi. Yohanes 11 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi ketika 2 hari lagi itu Yesus bilang ke murid-muridnya mau kembali ke Yudea untuk ke tempat Lazarus, murid-muridnya bilang, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi itu mau melempari engkau. Masa engkau mau kembali lagi ke sana? Untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati pada waktu itu, Yesus harus kembali ke Yudea, yang mana sebelumnya mereka tuh pernah mencoba melempari Yesus. Jadi untuk Lazarus dibangkitkan, Yesus itu harus menghadapi tantangan itu, ancaman bahwa dia mungkin akan dilempari batu. Tetapi Yesus tetap kembali. Saya belajar ternyata apa yang Yesus akan lakukan kepada Lazarus, membangkitkan dia dari kematian, bukan hanya sekedar supaya murid-muridnya belajar percaya, tapi
tapi juga supaya orang-orang di Yudea, khususnya di Betani waktu itu di mana Lazarus ada, belajar percaya kepada Yesus. Mari kita lihat lagi. Yohanes 11:14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebenarnya Lazarus itu sudah mati. Jadi waktu dia mengajak murid-muridnya ke sana, dia tahu Lazarus sudah mati. Tapi Yesus bilang gini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi waktu Lazarus mati, untunglah Yesus gak ada katanya. Karena lebih baik supaya murid-muridnya belajar percaya. Ada satu pelajaran penting yang Yesus mau ajar sama murid-muridnya supaya mereka belajar percaya. Nah, salah satu dari muridnya Yesus, Thomas yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dia. Responnya negatif. Dia bilang dia tahu bahwa Yesus kalau kembali ke Yudea akan dilempari batu. Jadi pergi ke sana bukannya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat untuk membangkitkan Lazarus, tapi dia malah bilang, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Seringkali ketika masalah datang, ada penyakit, respon orang-orang di sekitar kita tuh negatif. Waktu saya dapat suara Tuhan untuk kembali ke Indonesia, keluarga terdekat, lingkaran saya itu gak dukung, malah melemahkan. Mau bikin apa kamu di Indonesia? Udah hidup enak-enak di Australia, ngapain kamu buang hidup kamu? Mau kerja apa? Mau makan apa? Orang-orang di sekitar kita akan bereaksi negatif dan melemahkan iman kita. Mari kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Mereka itu ikut Yesus kemana-mana, sudah melihat, menyaksikan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, tapi mereka gak punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus, membangkitkan dia, dan bahwa Yesus sanggup melindungi mereka. Tapi malah mereka berkata bahwa mereka mati aja bersama dengan dia. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu malah melemahkan iman kita. Tapi dengar, jangan dengar, tetap percaya. Yesus bukan ingin menyembuhkan Lazarus. Makanya Yesus tinggal 2 hari, gak cepat-cepat pergi waktu tahu Lazarus sakit. Karena Yesus bukan ingin menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus ingin membangkitkannya untuk memperlihatkan kuasanya kepada murid-muridnya, orang-orang di Yudea, dan juga keluarga Lazarus, supaya mereka belajar percaya. Yohanes 11:21. Waktu Yesus sampai di Betani, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dengar baik, Marta menyambut Yesus ketika Yesus datang di kampungnya, sementara Maria tetap tinggal di rumah. Dan saat itu Marta bereaksi cukup positif dengan berkata, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Seolah-olah, yes, memang engkau terlambat, saudaraku sudah mati, tapi aku percaya engkau sanggup membangkitkan dia. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah kita pikir itu yang Marta ucapkan. Bahkan Yesus memberi sebuah janji, saudaramu akan bangkit. Apa yang terjadi kemudian justru kebalikan. Orang yang kelihatannya antusias, positif, beriman, belum tentu pada prakteknya mereka sungguh-sungguh percaya. Mari kita lihat Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sebagai orang percaya, kita punya iman bahwa sekalipun kita mati secara jasmani,
kita akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan kekal, bahwa mati di dunia adalah hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan kekal. Meskipun Marta seolah-olah berkata ia percaya, namun sikapnya berbeda. Ia masih fokus pada keadaan yang sesungguhnya, padahal Yesus sudah berkata, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita bilang, Tuhan, aku percaya engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kemudian pada tindakannya kita menyangkali iman kita, karena kita masih fokus sama keadaan yang sebenarnya. Mungkin secara manusia itu normal. Kita masih melihat, Tuhan, aku belum sembuh, Tuhan, masalahku belum selesai. Tapi kita bilang, iya Tuhan, aku percaya, tapi tindakannya beda. Bisa katakan kita percaya Tuhan memberkati kita, tapi kelakuan kita beda. Kita masih coba nolong diri sendiri dengan nipu dan lain sebagainya. Kita bilang kita percaya, tapi tindakan kita sering berbeda. Ini yang dilakukan Marta. Dan Tuhan bilang, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan itu gak selalu jawab doa kita sesuai dengan yang kita harapkan. Tuhan, aku maunya kayak gini. Kadang-kadang gak seperti itu, dan tidak secepat yang kita inginkan. Makanya ketika Lazarus sakit, Yesus gak langsung datang. Yesus tinggal 2 hari, dan perjalanan 2 hari lagi, 4 hari. Lazarus keburu mati dan sudah berbau. Gak seperti yang kita harapkan, gak secepat yang kita inginkan. Tapi Tuhan tahu apa yang Ia hendak lakukan atau nyatakan dalam hidup kita. Tuhan itu tahu apa yang Ia mau lakukan melalui hidup kita, untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dan dari perikop ini kita sama-sama belajar, Yesus take time untuk kembali ke Betani, karena Yesus punya tujuan, bukan menyembuhkan Lazarus, tapi membangkitkan dia. Tidak secepat yang keluarganya mau, tapi tidak juga dengan cara yang mereka mau. Yesus ingin lewat hidup Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, murid-muridnya belajar percaya. Orang-orang Yudea yang menyaksikan kebangkitan Lazarus percaya, dan keluarga Lazarus juga belajar percaya. Apa yang kita bisa belajar hari ini? Jangan fokus sama keadaan. Kita harus punya iman dan percaya bahwa apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Dengar baik, jangan selalu fokus sama keadaan, tapi percayailah bahwa Tuhan itu setia, bahwa Dia sanggup menolong kita. Meresponlah dengan benar, dan hendaklah perkataan dan perbuatanmu berjalan dalam iman. Gak cuma sekedar di bibir aja bilang percaya, tapi tindakannya gak percaya. Mari kita belajar untuk sekali lagi mempercayai Tuhan. Percayalah mujizatnya masih ada. Percayalah Tuhan masih bekerja. Dia setia menyertai kita. Kelihatannya lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Kelihatannya Tuhan tidak peduli, tapi bukannya Tuhan tidak mau mengasihani kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lewat hidup kita dan untuk hidup kita, untuk menyatakan kemuliaannya. Apapun masalahmu hari ini, jangan menyerah. Suamimu mungkin yang tidak kunjung berubah, ayo berdoa buat dia. Ayo sungguh-sungguh doakan suamimu, bergumul untuk dia. Kita juga harus bertindak dengan iman, hidup dalam kebenaran. Jangan lagi coba cara-cara kita sendiri. Jangan ikut cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah pasangan kita, kita juga harus setia dan tetap mengasihi pasangan kita. Jangan kita doakan dia tapi kita caci maki dia.
Kalau kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita, percayalah dan bekerjalah. Bijaksanalah mengelola keuangan. Tuhan akan ikut campur tangan, tapi kita juga harus bertindak dengan iman. Kalau ada penyakit, percayalah Tuhan sanggup buat mujizat. Perkatakan imanmu, terus bilang, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau Anda ke dokter dan dokter bilang, jangan makan ini dan itu, hindarin ini, lakukan itu. Jangan berdoa tapi tidak jaga hidupmu. Kalau Anda minta Tuhan memulihkan hidupmu, hidup juga dalam iman. Jangan mencobai Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita boleh belajar tidak hanya memperkatakan tapi melakukan. Anda yang rindu punya pasangan hidup, dengar baik. Percaya Tuhan pasti sediakan. Perkatakan, aku percaya jodoh terbaik dari Tuhan akan datang. Tapi juga perbaiki hidupmu, upgrade dirimu, mempercantik dirimu, karaktermu, inner beautymu, bukan cuma penampilan luarmu. Tapi ingat, Tuhan lihat hati, manusia lihat penampilan kita. Kalau Anda masih jomblo hari ini, Anda bilang, aku percaya pasti Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Jangan cuma di bibir aja. Mari persiapkan hidupmu juga, upgrade dirimu juga. Hendaknya perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan iman. Berdoa supaya setiap Anda, apapun masalah Anda hari ini, Tuhan sanggup menggulingkan batu itu dan membuat mujizat dalam hidupmu. Percayalah, belajarlah percaya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa agar dari pesan firman yang singkat ini, setiap kami para wanita Allah bisa belajar sama-sama bahwa Tuhan punya maksud dalam apapun yang kami hadapi hari ini. Yang kami yakini, semua yang kami alami ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kami mau belajar percaya. Kalau Tuhan sedang mengajar kami untuk belajar mempercayai Tuhan, Tuhan tolong kami, mampukan kami. Juga biar iman kami sejalan, bukan hanya perkataan tapi juga nyata dalam perbuatan. Berkati setiap wanita Allah. Teruslah mereka kuat di dalam Tuhan, mengerjakan dengan setia apa yang jadi bagian mereka. Tetap melayani keluarga, jadi wanita yang setia, jadi ibu yang luar biasa, istri yang setia, yang penolong yang baik untuk suaminya. Dan untuk wanita-wanita Allah, Tuhan jaga kekudusan hidup mereka, tidak pakai cara-cara dunia. Tuhan, kami berdoa agar mereka terus berharap kepada Allah. Berdoa supaya kami terus hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai bukti iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed one. God bless you. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Impact Woman. Terus menjadi wanita kuat. Tuhan memberkati.